Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prestodi Pangestu dengan NIM F1G1231032. Saya akan menjelaskan di sini model machine learning saya. Untuk modelnya ini, saya mengambil dataset dari Kaggle yang berisi nama-nama orang-orang yang muncul di dalam Epstein Files ini. Sebelum kita masuk ke datasetnya, judul dari model machine learning saya yaitu penerapan unsupervised learning untuk memetakan hierarki jaringan sosial. Kita masuk ke latar belakangnya terlebih dahulu sebelum saya masuk ke datasetnya. Jadi latar belakangnya ini yaitu berasal dari kasusnya Jeffrey Epstein sendiri. Ya, Jeffrey Epstein merupakan salah satu skandal besar yang mengungkap jaringan eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur yang melibatkan tokoh-tokoh berpengaruh. Nah, Epstein ini seorang finansier asal Amerika Serikat. Dituduh menjalankan operasi perdagangan seks selama bertahun-tahun dengan merekrut dan mengeksploitasi korban muda melalui koneksi sosial dan kekuasaannya. Jadi kasus ini itu semakin mendapat perhatian publik setelah penangkapannya pada tahun 2019. Dan kemudian publik semakin heboh karena muncul berita kalau Jeffrey Epstein itu meninggal di dalam tahanannya. Jadi semakin banyak muncul kontroversi dan teorinya. Selain itu, dokumen yang dikenal sebagai Epstein Files ini berisi bukti, kesaksian, serta daftar nama yang diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan tersebut, sehingga menimbulkan pertanyaan besar tentang keterlibatan elit global dan lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku dengan kekuasaan tinggi ini. Lanjut, kita masuk ke dalam tujuan saya membuat kenapa saya membuat model machine learning ini. Jadi tujuannya itu untuk memetakan hierarki tersembunyi. Jadi mesin itu secara otomatis menstrukturkan ribuan data individu ke dalam 4 tingkatan kekuasaan, tier 1 hingga tier 4 menggunakan unsupervised learning. Kita masuk ke dalam karakteristik datanya. Karakteristik data berisi 1264 baris. Kemudian 3 fitur utama yang digunakan di dalam model machine learning ini yaitu flights-nya, intensitas kealiran fisik, penerbangan. Jadi ini orang-orang yang ikut ke dalam penerbangan pribadi pesawatnya Epstein yang biasa itu dikenal Lolita Express. Kemudian yang kedua itu connection, jadi luasnya jangkauan relasi sosial. Jadi misalnya satu orang ini mempunyai seberapa banyak connection di dalam toko-toko elit global lainnya. Kemudian dokumen yaitu jejak penyebutan nama di dalam Epstein Files. Di dalam dataset ini yaitu ada banyak sekali, ada 1264 baris toko-toko elit global atau mungkin yang bukan elit global juga, karena di sini ada korban juga. Kemudian biografinya seperti ini. Yang pertama itu Ghislaine Maxwell. Dia itu terbukti menculik anak dan melakukan perdagangan manusia. Kemudian lanjut kita langsung masuk ke flight-nya ini ya. Setelah di sini Ghislaine Maxwell memiliki penerbangan 413 kali, sementara Epstein ini 553 kali. Jadi flight ini orang-orang yang naik ke dalam pesawat pribadinya Jeffrey Epstein. Kemudian dokumen ini seberapa banyak orang tersebut muncul namanya di dalam Epstein Files. Connection ini ya seberapa banyak koneksinya. Kemudian black book ini, meskipun saya tidak menggunakan ini, tapi black book ini itu orang-orang yang berada di dalam kontak pribadinya Jeffrey Epstein, dia nasionalitasnya. Jadi ada 3 algoritma yang saya pakai, yaitu K-means plus plus, aglomeratif, dan Gaussian mixture model. Kemudian kita langsung masuk ke tahap 1 dan 2, yaitu data understanding dan data pre-processing. Kemudian di sini tuh saya
Jadi di sini itu saya menginput file secara manual, akan langsung melakukan data preprocessingnya dan standarisasinya juga. Kemudian masuk ke tahap 3 yaitu EDA atau Exploratory Data Analysis. Jadi ini tuh heatmap ini menunjukkan korelasi dari ketiga poin utama yang ada di dalam datasetnya, yaitu connection, dokumen, dan flight. Jadi semakin ke biru itu semakin lemah korelasinya. Kemudian ini itu merupakan EDA distribusi data asli menggunakan scatter plotnya ini. Ada banyak orang yang berkumpul di pojok kiri bawah ini. Kemudian dan ada outliernya juga. Nanti saya akan jelaskan maksud dari scatter plot ini. Kemudian kita masuk ke tahap keempat, yaitu data splitting untuk 3 rasio sekaligus. Jadi di sini saya langsung membagi 3 rasio atau splittingnya lah. Jadi ada 90% train dan 10% test, dan selanjutnya masuk ke tahap 5 dan 6. Di sini tuh model building dan tuningnya. Di sini saya melakukan hyperparameter manual untuk k-means, k-means plus, aglomeratif, dan Gaussian mixture model. Setelah melakukan tuning dan hyperparameternya, kita masuk ke model evaluasinya. Data sudah dilatih, kemudian di sini akan langsung dites datanya. Untuk tabel evaluasi rasio 90 train dan 10% test. Di sini silhouette skornya itu cukup bisa dibilang tinggi, dan DBI skornya bisa terbilang bagus lah. Silhouette skor ini melebihi 70% lah, dan DBI skornya mendekati 0. Tabel evaluasinya yang paling bagus itu menggunakan rasio 70% train dan 30% testnya. Kemudian masuk ke tahap 8 yaitu model comparison. Hasil dari modelnya itu menggunakan bar chart. Ini merupakan grafik visual dari tabel evaluasi sebelumnya tadi tuh. Lanjut kita ke modeling final dan penamaan tiernya. Nama-nama tiernya yaitu dari tier 4. Jadi untuk tier 4 sendiri, yang tier tertinggi yaitu Jeffrey Epstein. Kemudian tier ketiga yaitu Ghislaine Maxwell. Kemudian tier kedua ada 3 orang, dan sisanya setelah itu merupakan tier 1 atau tamu peripheral. Lanjut kita masuk ke analisisnya, yaitu sini analisisnya menggunakan pie chart dan scatter plot, sama seperti tadi di dalam EDA ya. Pie chart sendiri ini karena tingginya outlier dari tier 1 dan ke tier 2, 3, 4, bisa kita lihat di sini 99,6% dari orang yang ada di dalam dataset ini merupakan tier 1 atau tamu peripheral, sedangkan 2, 3, 4 itu hanya mencakup 0,4% saja. Kemudian di sini itu scatter plotnya, pemetaan klasifikasi tier dengan ambang batas target. Target utama ya bisa dilihat di sini 100 flight, target jaringan 20 connection. Jadi maksudnya untuk disaring dan difilter dan dijadikan target utama lah. 3 orang yang masuk ke dalam tier 2, kemudian tier 3 hanya 1, dan tier 4 cuma 1 juga. Jadi outliernya itu sangat tinggi sekali. Lanjut kita masuk ke 2 analisis tambahan, yaitu bar chart dan box plotnya. Hasilnya itu seperti ini. Jadi ini tuh merupakan bar chart ini merupakan seberapa banyak pengaruh dari flight document connection ini ke dalam 4 tier ini. Kita masuk ke analisis kedua, yaitu kesenjangan tentang penerbangan tiap tier. Jadi bisa kita lihat di sini tuh outliernya sangat tinggi. Jadi ini box plot ke tier kedua ini karena tentang dari dua tamu ini dan 1 tamu yang di sini itu cukup tinggi juga, maka di sini box plotnya bisa kelihatan. Kemudian tier 3 ini sangat tipis karena atau hanya merupakan sekedar garis saja, karena hanya 1 orang saja yang ada di dalam tier 3 dan tier 4 ini. Kemudian tier 1 ini terkumpul banyak sekali orang-orang yang di dalam Epstein files ini di dalam datasetnya. Jadi itu merupakan kumpulan titik-titik saja. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil ya, kita bisa lihat sendiri dataset mentahnya itu ada banyak sekali
dan kita pasti jika kita ingin memfokuskan mengidentifikasi setiap orang yang ada di dalam ini tuh akan sangat banyak sekali dan akan membutuhkan waktu sangat lama lah. Jadi setelah kita membuat model machine learningnya, kita bisa memfokuskan saja terhadap orang-orang yang masuk ke dalam tier 2, tier 3, dan tier 4. Oke, sekian video presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.